Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Reza Putra, biasa panggil Reza, dengan NIM 74230024 Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 3. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan hukum Islam di masa tabi'in. Nah, yang dimana kita ketahui bahwasanya di masa tabi'in itu dimulai pada tahun 40 Hijriah hingga 100 Hijriah, yang dimana setelah masa sahabat berakhir, yakni wafatnya generasi Khulafaur Rasyidin. Nah, stafet pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam dilanjutkan oleh generasi tabi'in, yaitu murid-murid dari para sahabat yang belajar langsung dari mereka. Pada masa ini, wilayah Islam semakin luas, mencakup Irak, Syam, Mesir, Persia, dan Afrika Utara. Nah, kondisi sosial, budaya, dan politik yang beragam menyebabkan banyak permasalahan baru yang memerlukan ijtihad lebih luas. Nah, pada saat di masa tabi'in, adapun sumber-sumber hukum di masa tabi'in, yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran ini masih tetap menjadi sumber hukum tertinggi, dan yang kedua itu sunnah Nabi atau hadis Nabi, mulai pada saat di masa tabi'in mulai dikumpulkan dan ditulis secara sistematis agar tidak hilang. Yang ketiga itu ijtihad, melakukan musyawarah menjadi dasar hukum baru untuk menyatukan pendapat di tengah masyarakat luas. Dan keempat itu qiyas dan ijtihad, digunakan untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak ditemukan nasnya secara jelas. Yang kelima itu istihsan, masalah mursalah dan urf, mulai digunakan oleh sebagian ulama sebagai metode tambahan dalam ijtihad. Nah, adapun madrasah fikih pada masa tabi'in, yang pertama itu madrasah Ahlul Hadis di Madinah. Nah, ciri madrasah Ahlul Hadis yakni mengutamakan hadis dan asar sebagai dasar hukum. Adapun yang tokoh-tokoh pada saat itu, tokoh-tokoh penting ada empat. Yang pertama itu Sa'id bin Musayyab, yang kedua itu Urwah bin Az-Zubair, ketiga Nafi Maula Ibnu Umar, yang terakhir itu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Contoh metodenya, jika tidak ada dalil dari Quran atau hadis, mereka lebih memilih tawakuf atau tidak menetapkan hukum daripada berspekulasi. Nah, selanjutnya itu madrasah Ahlur Rai Kufah di Irak. Nah, cirinya banyak menggunakan ijtihad dan qiyas. Adapun tokoh-tokoh penting, yang pertama itu Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah bin Qais, Hamad bin Abi Sulaiman. Ini guru Imam Syafi'i. Adapun contoh metodenya, jika tidak ada nas, mereka menggunakan analogi dan kemaslahatan, penentuan hukum transaksi baru, muamalah dengan pendekatan rasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum, yang pertama itu perluasan wilayah Islam. Di situ muncul masalah baru yang tidak ada di masa Nabi. Kedua itu perbedaan adat dan tradisi lokal, menuntut ijtihad kontekstual. Yang selanjutnya itu penyebaran ilmu hadis dan fikih, membentuk pusat-pusat ilmu di Madinah, Kufah, dan Basrah. Terakhir, yang keempat itu stabilitas politik relatif terjaga, mendukung aktivitas keilmuan. Nah, yang selanjutnya itu hasil dan pengaruh di masa tabi'in. Yang pertama itu lahir dua aliran besar fikih, Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi, yang kelak melahirkan mazhab-mazhab besar seperti Maliki dan Hanafi. Yang selanjutnya terbentuk metodologi ijtihad yang lebih sistematis dan muncul kodifikasi awal ilmu fikih dan hadis, yang terakhir menjadi jembatan penting antar generasi sahabat dan munculnya mazhab imam-imam mazhab. Nah, jadi kesimpulannya, periode tabi'in merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan hukum Islam setelah fondasi dibangun pada masa sahabat. Adapun ciri utama adalah yang pertama itu menggunakan ijtihad yang lebih luas, memunculkan dua aliran fikih utama, mulainya pembukuan hadis dan penulisan hadis dan fikih,
Yang terakhir itu terbentuknya metodologi hukum Islam yang matang. Masa tabi'in menjadi fondasi intelektual bagi lahirnya mazhab-mazhab fikih klasik pada masa berikutnya, mazhab Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.